Assalamualaikum Plants Lover Nusantara. Semoga selalu semangat dan happy setiap waktu. Kita jumpa lagi di channel Dolly Gardenia. Di channel ini, insya Allah saya akan bagi-bagikan info dan tips seputar tanaman untuk Plants Lover Nusantara. Bisa itu tentang perawatan tanaman, media tanam, kompos, pupuk, dan lain sebagainya. Oh ya, pastinya Plants Lover jangan lupa pencet tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan info dan tips terbaru dari channel saya ini. Plants Lover, sebaiknya sebelum memulai kegiatan ini, kita menggunakan sarung tangan terlebih dahulu untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari jamur dan bakteri yang merugikan. Plants Lover, pada video kali ini, insya Allah saya ingin berusaha menyelamatkan dua tanaman saya, yaitu keladi wayang dan Alocasia watsoniana yang keadaannya sudah sangat kritis. Nah, ini ada satu pot tanaman keladi wayang yang saya punya dan keadaannya sudah sangat memprihatinkan. Sebelumnya, dia selalu rajin mengeluarkan daun-daun dengan corak berwarna pink yang sangat menawan. Namun sangat disesalkan akibat kelalaian saya yang tidak melakukan pengecekan rutin kepada media tanamnya. Akhirnya, keladi wayang ini terserang jamur atau bakteri yang merugikan sehingga menghambat keluarnya daun-daun barunya. Dan setelah saya cari tahu, penyebab daun keladi wayang ini mudah layu dan tidak tahan lama tumbuhnya. Rupanya, media tanam keladi wayang ini ternyata sudah sangat padat dan tidak gembur, sehingga menyebabkan sirkulasi oksigen pada tanah kurang baik dan perakaran tanaman juga tidak bisa maksimal, yang akhirnya akar tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai penopang tanaman, penyerapan air dan unsur hara, penyimpanan cadangan makanan, berperan penting dalam proses fotosintesis, melakukan gerak dan reproduksi. Begitu pula dengan Alocasia watsoniana yang saya punya ini juga mengalami permasalahan yang sama dengan keladi wayang tadi. Pastinya kita tidak boleh menyerah ya Plants Lover untuk menyehatkan kembali kedua tanaman tadi. Kalaupun mereka tidak dapat tumbuh lagi, itu sudah menjadi takdir yang maha kuasa. Plants Lover, saya sudah membongkar pot Alocasia watsoniana dan keladi wayang. Bisa dilihat, umbi Alocasia watsoniana sudah hampir busuk. So pasti, waktu akan kita tanam, kita harus potong bagian yang sudah busuknya. Dan ini adalah akar keladi wayang yang tinggal hanya umbinya saja. Tapi syukurlah, umbinya masih mau mengeluarkan mata tunas-tunas baru. Nah, Plants Lover bisa lihat kan? Nah, insya Allah masih ada harapan untuk tumbuh si keladi wayang ini. Untuk Alocasia watsoniana, kita tetap berusaha dan berdoa semoga dia bisa tumbuh lagi ya Plants Lover. Saya sudah menyiapkan media tanam yang baru untuk mereka. Pastinya dalam campuran media tanam ini harus dikondisikan dengan tempat tinggal saya yang berada di dataran tinggi dengan curah hujan yang tinggi, dan pada bulan-bulan tertentu datang angin kencang yang dapat menyebabkan tanah mudah kering dan berpotensi munculnya hama tanaman. Oleh sebab itu, saya mengingatkan untuk Plants Lover memperhatikan letak geografis dan iklim tempat tinggal Plants Lover dalam membuat media tanam. Nah, media tanam yang sudah saya siapkan di sini adalah campuran tanah dengan kompos kohe sapi ditambah bahan organik sekam bakar dengan perbandingan 1:1. Dan kemudian saya juga menambahkan setengah bagian pasir sungai atau pasir bangunan yang belum diayak. Plants Lover,
Kenapa saya tidak menggunakan pasir sebanyak satu bagian atau bahkan lebih, mengingat letak geografis tempat tinggal saya berada di dataran tinggi. Hal ini disebabkan kedua tanaman yang sedang kritis ini pastinya membutuhkan ruang gerak yang lebih mudah untuk menumbuhkan akar-akar barunya. Sedangkan kita tahu sifat pasir bersifat padat atau solid. Kalau terlalu banyak kita berikan akan mengganggu gerak pertumbuhan akar-akar kedua tanaman ini. Namun pasir tetap dibutuhkan untuk menjaga porositas dan kelembaban tanah supaya akar tidak mudah busuk. Tetapi untuk tanaman yang sehat, plant lover boleh menambahkan lagi banyaknya bagian pasir pada media tanam jika tanaman berada di wilayah yang memiliki kelembaban tinggi. Namun, tetap disesuaikan kembali dengan karakter atau jenis tanamannya ya plant lover. Plant lover, saya akan mencampurkan bagian pasir dengan bagian tanah kompos dan bahan organik sekam bakar. Pada sekam bakar ini, saya tidak menyemprotkan larutan antrakol. Plant lover bisa melihat penjelasannya pada video saya sebelumnya tentang penyemprotan sekam mentah dengan larutan antrakol. Plant lover, setelah media tanam tercampur rata, umbi Alocasia watsoniana tadi saya semprotkan dengan larutan antrakol, yang dimana larutan tersebut terdiri dari 1 liter air dan 1 sendok makan antrakol untuk antisipasi pencegahan tumbuhnya jamur. Ditambah lagi keadaan umbi watsoniana ini sedang kritis. Oh ya, jangan lupa kita potong umbinya pada bagian yang busuk tadi. Nah, saatnya kita memasukkan media tanam ke dalam pot untuk menanam umbi watsoniana tadi. Alhamdulillah untuk umbi Alocasia watsoniana tadi sudah saya tanam. Dan next, kita lanjutkan menanam umbi keladi wayang. Tetap kita semprot umbinya dengan larutan antrakol ya, plant lover. Dan juga kita semprotkan larutan vitamin B1 dan POC dengan dosis masing-masingnya 10 ml untuk 1 liter air. Untuk penyiraman kepada kedua tanaman tadi dapat dilakukan dengan cara disemprot secara perlahan sebanyak 2 hari sekali secara rutin. Dan pastinya mereka harus disimpan di tempat yang tidak terkena langsung sinar matahari dan air hujan. Untuk pemupukan dengan POC nasi basi bisa dilakukan seminggu 2 kali. Alhamdulillah selesai juga kegiatan kita untuk menyelamatkan tanaman Alocasia watsoniana dan keladi wayang. Harapannya, semoga mereka dapat tumbuh subur seperti tanaman Alocasia dan keladi lainnya yang saya punya. Oh ya, plant lover, untuk tips tambahan opsional, boleh plant lover lakukan atau tidak. Saat nanti mereka berusia 2 minggu, plant lover boleh menambahkan di sekeliling pot pupuk NPK sebanyak 5-8 butir saja. Untuk ukuran pot dan jumlah media tanam sebanyak yang saya gunakan tadi. Ingat ya, plant lover, sekitar 5-8 butir saja pupuk NPK yang ditanamkan. Jangan lebih, sebab jika pemberian NPK-nya berlebihan bisa berakibat kurang baik untuk kedua tanaman tadi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk plant lover Nusantara. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum.